Halo, Pak Nitra. Ya Pak. Sorry Pak, terputus Pak. Jadi begini Pak, yang waktu Joe Biden itu kan saya lihat dari rentetan ya, Joe Biden jadi presiden, Ya, kebijakannya kan 180 derajat berbeda dengan Donald Trump. betul Pak. Donald Trump mau suku bunga murah, Hmm. tapi Biden maunya nih suku bunga nih dia bilang ini harus strong dollar nih, jadi mau dinaikin suku bunga. Nah, Hmm. jadi kalau ini sharing lah Pak ya. Jadi saya mau tanya pendapat nih, kalau pendapat saya gold akan tren ke depannya bisa turun lebih dalam lagi, Pak. Betul, Itu gimana itu, Pak? betul Pak. Dan bagus Pak kalau si Biden jadi kan memang kenapa Biden pengen suku bunga apa suku bunganya tinggi. Kita balik ke data dia nih. Dia ngeliat data ini Pak. Si Trump tuh nggak ngeliat data. Si Trump itu mementingin perusahaan dia kan. Eksportir dia banyak dia. Nah ini ternyata nyatanya ya. Ya benar, Pak. Kalau Trump kan maunya kan dolarnya murah gitu kan. Ya, Dengan alasannya dibilang agar bisa bersaing dengan China nih. Tapi paling di satu sisi dampak ekonominya nih besar karena suku bunga rendah, orang deposito nggak mau ya kan. Jadi iya itu betul Pak. untuk muter uang pun juga nggak ada. Itu gimana tuh? Betul ya, Betul. Pak ya? Jadi kalau yang kemarin Jadi Trump kan, jadi nah jadi sekarang si Biden kan berusaha nah, membalikan ya, merecovery ekonomi Amerika. Jadi kan banyak memang yang dia batalkan yang kebijakan Trump itu banyak yang dia batalkan di hari pertama itu dia membatalkan hampir 32 kebijakan Trump itu dia batalkan ya. Kayak misalkan travel ban dan segala macam itu dia batalkan semua. Nah, yang mau diupayakan dia memang ini nih bagian ini nih, importir mereka importir dan Biden melihat ini itu dia pernah jadi wakil presiden kan, jadi dia ngeh gitu ya, dia pengertian pertama dia nih ini dulu yang harus dilakukan, dolar itu tetap harus kuat gitu. Kalau kalau Trump itu kan dia cuma bilang sebagai negaranya strong Amerika, tapi dia nggak bilang strong dolar, dia bilang strong Amerika. Nah kalau di sini si Biden ya lebih kalau kemarin itu kalau kalau Trump itu dolar jadi murahan itu. betul Pak. Bahkan yang kemarin kan waktu Nah, kemarin itu ada analis bilang mungkin dolar akan stay di 80-an gitu. Wah, itu tegangnya mereka. Nah, kalau kemudian jadi saya gini Pak, kalau 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 untuk kemudian gold suku saya bunganya mungkin nanti proyek dinaikkan, panjangnya itu Pak. 1750 ini Pak. Ya. Kalau kemudian nanti suku bunga naik, Pak. Kalau suku bunga naik, gold itu anti suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, suku bunga Anti suku bunga ya benar ya. ya. Kalau suku bunga tinggi, orang nggak ngapain megang emas gitu kan, Pak. Mendingan gua deposit ya, gua Deposito aja gitu itu ya ya. betul kan daripada pegang emas. Emas ini kan susahnya apa? Dia nggak menghasilkan perputaran uang. Itu yang tidak disukai oleh pengusaha kan itu mati gitu ya, duitnya mati. Tapi kalau dia putar ke bidang yang lain gitu ya lebih berputar, sehingga kalau saat suku bunga tinggi demand terhadap emas cenderung akan turun. Kalau demandnya turun ya otomatis goldnya turun. Soalnya saya pikir kalau kalau emas terlalu terlalu tinggi juga dampaknya nggak bagus juga. Betul Wah, Pak. tradingnya buy 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 buy. Baik-baik Nah, akhirnya. cuman saya pikir harapan saya harapannya satu, Joe Biden menang, udah terpilih sebagai presiden Amerika. Kita trading lebih enak, Pak. Nggak seperti Donald Trump, pusing, Pak, tradingnya, Pak. Harga bolak-balik Pak. Ya kan? Saya Harga pengalaman, bolak-balik bikin dia. saya pengalaman. Ada shooting star, bukannya naik, malah nge-break shadow dari shooting starnya. Gimana lah itu, Pak? Ya itulah Pak. Udah di resisten, jebol lagi resisten. Tapi Kemarin ya, mudah-mudahan lah. ya. Ya, Nah ini jadi kan lebih menunjukkan enak cari duit. Soalnya dari dulu iya perang ini dagang ini itu. Jadi kita trading betul. tuh susah, bakar duit terus. Sekarang disedot lagi Pak Asup ya Pak. Ini udah mulai, Asupnya kita sedot balik Pak. ya mudah-mudahan lah. Iya Pak. Nah Ini ini bertepatan dengan Imlek ya, jadi hokinya bagus dikit. amin ya Pak ya. Amin Pak. Oke. Nah itu tadi Pak. Jadi kalau menurut saya kalau Biden memang fokus dia mau ke ini ke naikin apa menguatkan dolar. Upaya paling dekat itu sebenarnya yang paling mudah aja pakai suku bunga. Cuma kan ini penghadangnya cuma satu nih. Inflasi mereka tuh belum sampai gitu, belum sampai ke 2%. Itu kenapa kemudian si Biden pengen ngasih duit lagi ke masyarakatnya, pengen kasih stimulus lagi. Jadi mungkin ada periode 1-2 bulan aja dolar masih melemah ya, gara-gara stimulus. Nah, ini kan Nah, GDP udah naik, artinya ini kan nih, Pak, yang saya bingung nih, Pak. Sekarang
kebijakan ini yang saya bikin bingung nih Pak. Satu sisi mau stimulus ngasih duit kan, biar Iya, semua orang belanja, inflasinya naik gitu kan. ya betul Pak. Tapi yang satu sisi mau naikin suku bunga, itu yang saya jadi ini gimana ini? Satu sisi stimulus, oke, booster harga emas naik lagi gitu kan. Iya. Nah, tapi suku bunga bikin turun. Itu yang saya bingungnya itu di situ Pak. Jadi di sini Pak, kalau di sini kan ya ini kerennya mereka akhirnya kembali dapat pemimpin yang berpengalaman. Ya, sekarang mereka dapat pemimpin yang berpengalaman, bukan pemimpin yang tidak berpengalaman. Nah, dia Bukan tukang judi Pak. dia, oh iya Kak, itu kan kasino banget ya Pak ya. Si Trump kan latar belakangnya Iya kasino benar ya. ya. Jadi kita semuanya Jangan-jangan Trump juga kemarin ada posisi buy itu Pak, makanya di booster terus masnya naik. kita dibikin kusut sama dia. Kita jadi kayak benar-benar ngelawan Bandar Pak. Iya Bandar gitu. always win. Nah, Iya Bandar always win. jadi di sini kan Pak kita lihat ya Pak ya. Ini ya langkah pertama nih. Langkah pertama si Biden memang menurut saya tepat. Dia bikin ini kembali ke 2%. Soalnya yang ini masih nggak matching nih. Udah pendapatan warga negara yang naik 30-an%, tapi mereka nggak mau belanja. Kalau gitu gue tambahin lagi itu biar belanja, kan banyak duit gitu buat apa? Dapat ceknya gila-gilaan Pak, $1.400. Buat ngapain lagi kok nggak belanja ya Pak? Cuman saya gini Pak, saya percaya history will repeat itself gitu. Jadi Janet Yellen itu zamannya Yellen itu emas itu rontok habis-habisan Pak. Mudah-mudahan nih bikin rontok lebih dalam lagi nih. Cuman kan kemarin jadi ketua bank sentral, sekarang jadi menteri keuangan. Mudah-mudahan ya? lebih ganas sedikit nih. Karena dia Yang gue mau naikin di atas. inflasi nih, udah inflasi naik. Kalau dulu kan Soalnya gini nih, kalau Janet Yellen kan laporannya ke Menteri Keuangan. Sekarang dia Menteri Keuangannya. Sekarang dia jadi Menteri Keuangan. Jadi kalau kita lihat Pak, zaman Yellen itu kan emas kan rontok terus Pak. Betul Pak. Dibuat 1.300 turun, 1.200, 1.100. Dan rekor yang paling saya trading itu yang di bawah 1.000 itu pernah ya Pak ya? Tahun betul, berapa Pak. itu ya? 2013 Pak. 1.000 ya? Kita ketemu Pak. Ya itu. Jadi mudah-mudahan lah kalau misalnya bisa 0,1 aja turun sampai 1.300 kan kenyang Pak. Tapi ada satu lagi Pak catatannya Pak. Semoga kita punya sell dulu. Jangan sampai terbalik pas kita punya buy baru dia turun. Oh iya harus punya sell dulu. Oke lah Pak Nitra, lanjut. Saya mau ada urusan dulu. Terima kasih sharingnya Pak Nitra ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Yuk. Pak Chandra. Nah, kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu. Kita back to chart. Alhasil saya nggak ngeklik kan menit 44. Engulfing lagi dia. Lihat dulu deh. Ini ngapain saya satu ya saya pakai ini. Tunggu dulu sebentar. 5 day nih Pak. Jadi kalau ini saya rasa saya bisa begini. Support terdekatnya ada di sini. Ya, saya narik support resistance pakai ini ya, pakai shadow high flow aja ya. Jadi ini menit 30 berarti saya menit 59 ya. Menit 59 kalau dia bisa breakout ya udah deh nge-sell deh. Walaupun kalau pakai teori ini, kalau yang swing trader mungkin lagi cari posisi buy lagi ya. Kalau pakai teori ini kan kita bisa buy di 50, buy di 61.8, sell-nya baru di bawah 61.8. Nah, saya nunggu breakout aja. Kalau pakai breakout, ya syukur-syukur dia bisa jalan pas dia nyampe 61 saya keluar. Nah, aduh. Pakai 5 menit deh. Ini juga engulfing ya. Menit 54 ya. Coba deh.
Ya trading nggak bisa coba-coba ya. Soalnya nggak ada di platform ini kan nggak ada undo kan. Kalau ada enak banget deh. Ini yang apa tadi dark cover. Nah ini hujannya turun di sini kita masuk. SL-nya deket. Ajukan ke pusat. Ketawa. Nggak perlu ngajuin sih Pak. Saya tuh nyari yang ngerti itu Pak, ngerti yang bikin robot itu Pak. Kalau ada yang bisa bikin script gitu ya Pak ya, yang ngerti MQL 5 nih. Nah ini ada job yang paling keren nih. Bikin robot tuh namanya robot undo. Bukan robot lah, mungkin script ya. IE-nya namanya undo. Nah, jadi cara kerjanya begini, misalkan ya. Tapi kita dahului dengan entry dulu. Ambil posisi, flag, misalkan ambil sell di sini. Dia malah naik naik terus. Nah, untuk mengatasinya ini robot problem solving nih. Kita letakkan itu, kita tariklah si andunya, track gitu ya, begitu tarik, kemudian iya Pak, kemudian posisi hilang, equity balik lagi. Kalau cuma posisi hilang mah gampang gitu ya Pak. Kalau posisi hilang mah gampang. Ini posisi hilang, equity balik lagi. Nah, itu job yang paling keren tuh. Boleh bayar mahal lah. Ada satu lagi Pak. Ada satu lagi robot namanya Ridu. Bukan robot, IE namanya Ridu. Kalau kan Andu kan temennya Ridu ya Pak ya. Nah yang Ridu itu begini, misalkan kita punya buy di kayak gini, kayak keadaan ini ya. Saya sempat ambil posisi buy di 1841 ya Pak, 1841. Terus harga sekarang 1850. Jalankan itu Ridu. Lalu kita punya setumpuk buy di 1841. Keren gitu tuh. Kalau diajuin ke pusat pasti kena tolak Pak. Enggak. Udah saya cari tuh programmernya nggak ada yang bisa. Woi nggak jadi itu, nggak jadi engulfing tuh Pak. Ini kenapa saya nunggu pakai model kayak gitu 54 terus kayak di sini kalau kita mau masuk lagi menit 59. Ini jadinya nggak engulfing ya. Tapi tadi saya lihat di sini, ini juga belum breakout. Jadi nggak tunggu lihat sini. Ini balik ini engulfing. Tapi udah kelewatan saya. Tiga time frame. Ini nggak ada, ini kecil gini cenderung kayak high wave candle gitu ya. Nasdaq coba Nasdaq. Kayak mau bikin double top, double kayak huruf W gitu ya, huruf W. Tapi kalau huruf W dia butuh ngelewatin area neckline-nya nih di sini nanti. Nah kan kalau kita pasang garis lurus begini kan garis nuansa ininya nih kan kelihatan ya. Jadi dia butuh breakout dulu. Kalau dia bisa breakout di sini, ini susah gambarnya. Kalau dia breakout begini ya boleh deh kita buy. Saya sih ke body Pak. Saya sih ke body gitu Pak. Nah, ini kita kembali lagi Pak. Jadi kembali lagi ke candlestick basic gitu, yaitu saya mana tadi di candlestick basic itu Pak. Jadi body itu dia kasih petunjuk mengenai power. Lah baterai low. Bentar Pak, selamatin baterai dulu.
Ya. Jadi dia kasih informasi mengenai power. Nah, power ini apa? Power ini sebenarnya kalau di pengertian saya itu mengenai pihak yang mendominasi pergerakan saat itu, apakah bayar atau seller gitu. Jadi kalau candle bullish ya bayar, candle bearish ya seller. Kemudian bagian shadow, saya suka bilang ini dia kasih informasi mengenai level penting support resisten. Nah, gitu. Jadi komplit ya gitu ya. Jadinya dia kalau kita lihat ya bagian itu. Nah, untuk yang pattern, kalau pattern sebenarnya tuh lebih dilihat itu kombinasi body sebenarnya. Kalau kan ada yang kombinasi, ada yang single candle gitu. Kalau single candle berarti maka dia harus utuh antara body dan shadow. Tapi kalau yang kombinasi bisa seperti tadi ini engulfing kan, ini yang lihat body, nggak ngeliat shadownya nih, lihat bodinya. Terus kalau ada yang seperti ini misalnya yang depan gini, bodinya agak kecil gitu. Kayak gini, ini bisa jadi harami, tapi ini masih agak naik dikit. Harami perempuan hamil dia. Nah ini kalau lihat dari apa? Kalau yang tulisan skrip aslinya sih nggak ada bullish harami dan bearish harami, cuma sampai ke Amerika ini banyak yang nulis dibedakan gitu. Nah ini sebenarnya begini, tinggal nanti hasil akhirnya dia nanti body yang selanjutnya ini berada di sini kah? Atau berada di sini? Di atas perut atau di bawah perut? Oh di atas ini jadi bullish, di bawah dia jadi bearish. Gitu Pak. Jadi menurut saya sih bukan dia fokus langsung ke shadow sih enggak. Nah ini saya pakai shadow, kemudian ya informasinya kan dia support resisten, jadi saya pakai dia aja untuk jadi acuan nih kalau mau buy kan, dia nggak breakout pula lagi. Nah nggak breakout, jadi kayak hammer tuh. Ini lebih mengarah ke ini ya, ke mengikuti si apa Fibonacci-nya ya. Jadi itu hammer tuh. Lihat shadownya berhentinya keren gitu loh. Shadownya berhentinya kebutuhan keren lihat di 50%. Oke, kalau dia modelnya kayak gini Pak, macam-macam Pak. Ini misalkan saya gini. Ini kan gini ya. Biasanya sih enggak gini. Biasanya yang terjadi ini Ini aja yang saya panjangin nih. Panjangin. Kemudian nongolnya begini. Dia nongol kayak gini. Terus ada shadownya. Disiram nggak kalian? Gini kan ya Pak, sering muncul kayak gini sering. Ada namanya ini. Namanya tuh piercing pattern. Jadi kalau Bapak lagi ngeliatin dua kombinasi ini, lihat bodinya, ini piercing pattern. Kalau Bapak lihat single candle-nya aja, ini hammer. Tapi dua-duanya sama, dua-duanya butuh konfirmasi, yaitu hadirnya candle yang ini. Dan disinilah kita bisa buy. Kalau piercing itu kayak itu Pak, kayak yang apa sapi itu kena kasih cincin itu di hidungnya tuh untuk biar gampang ditarik ya, tarik naik gitu. Bullnya baru mulai kerja dia, nah sampai sini dia baru naik. Entry-nya kita di sini, di closing candle yang di sini. Kalau Bapak entry-nya di sini, ini masuknya di piercing, masih nggak salah juga sih, masuk di piercing. Ini adalah upaya untuk masuk dengan risiko terkecil. Entry-nya SL-nya letakkan di shadow yang bentukan seperti hammer ini. Cuma ini masalahnya nih, kadang-kadang kita tuh nggak pede Pak kalau kita masuk buy di sini, kasih SL di sini, kita nggak pede Pak. Kenapa? Karena dia dekat. Kalau dia dekat kan
ya secara umum kalau stop lossnya deket kan dia gampang kena gitu. Nah itu yang bikin nggak nyaman gitu ya. Jadi kemudian, nah kalau kita masuk ke sini, bagian gak enaknya kadang-kadang kita ngerasa suka coba dari tadi. Nah itu aja sih. Padahal sama aja. Karena mungkin aja ini kemudian terjadinya di sini juga. Masih mungkin. Nah ini sifat dari, berarti ketemu kontraktor yang kerjanya lambat gitu Pak. Kalau ada namanya hasil akhirnya sih tetap sama sih. Kalau Hemar tuh dia sinyalnya tetap ke atas. Mereka mau nanya. Tuh kayak gini. Jadi kita tunggu deh. Aduh. Lu nggak jangan klik. Ini breakout nih. Breakout nggak ya? Menit 4 ya. Menit 4 kalau di breakout boleh. Kalau lihat euro. Timer pendek aja, saya pakai timer pendek aja deh. Nggak seru, ngoceh doang nggak entry itu nggak seru. Harus entry. Sepertinya ini menit 4 ya. Jangan 1 juga kali ya. Mana saya? Ini kan dia breakout, cenderungnya breakout. Menit 4 ya Pak. Ini menit 4 saya masuk dulu Pak. Tuh kan, udah bagus-bagus detik-detik itu turun ya. Begitu kita kesenggol langsung turun. SL. Jadi nyender gitu begitu kan jauh ini. Ini Pak saya udah masuk Pak. Gak seru Pak kalau ngoceh doang gak seru. Apa kata dunia gitu kita bikin trading bareng tapi nggak ada posisi. Ya saya resiko lumayan nih, resikonya 70-an ya. Harus ada saringan. Nggak lupa saya kemarin ikut yang itu loh, kemarin saya diwajibkan ikut yang apa webinar Akbar yang GK itu kan, yang sampai malam itu kan, ngantuk yang minta ampun. Nggak ngeklik sih, aduh saya protes sama teman-teman edukator kan, ambil posisi lah, ngantuk saya. Nah ini kontraktornya lamban nih. Kalau baik karena masih sejalan dengan apa PowerPoint yang saya PDF yang saya kirim tadi ya Pak ya, dolar cenderung melemah. Dolar melemah ya, dolarnya menguat. Nggak ada Pak. Kalaupun ada itu sifatnya kemarin kan apa limit order ya, jadi belum kena, jadi nggak gimana ya. Memang amannya begitu sih, amannya sih nggak ambil posisi itu, cuma ya gimana ya. Ayo, come on. Kecuali si Raffi enggak
Kalau hidungnya itu kan biasanya kan kamu ya. Yang kayak itu kan ada temannya kerajaan dan Muhammad. Jangan. Yuk, Oke, panjang. lagi. Ayo lagi. Itu baru film belajar sih. Itu baru film belajar sih. Iya. Itu. Perayaan kalau selalu. Tapi itu beratusan. Itu. Aduh. Tapi dugem sebenarnya jam 2 Pak nanti Pak. Cuma tidur sih. Saya nggak dipastikan nggak ikut. Iya Pak, betul Pak. Saya kemarin protesnya begitu. Gitu. Jadi kan ada kayak bahkan ada satu teman tuh kan yang memakai kayak apa, H8 gitu ya. Tapi tampilin backtest. Backtest kan kita tahu, backtest nggak, hasil backtest belum tentu belum memastikan penggunaan sesungguhnya gitu kan. Itu kan repot gitu ya. Mendingan langsung forward test gitu. Ayo come on. Cuma beban sih Pak kalau kayak gini kan kadang-kadang beban. Tapi saya yakin semuanya tahu lah ya Pak. Iya jadi dan dengan durasi yang panjang begitu ya. Apa sih? Ekonomi lu Pak, gitu kan ngantuk ya Pak ya. Saya kemarin padahal itu kemarin kan webinar akbarnya persis pas lagi payroll tuh. Saya udah sempat menyela itu, saya sempat kirim komentar ke hostnya tuh, payroll Pak gitu bilang. Malah terdiam semua. Dulu aku udah banyak tuh, sayang banget. Pegel. Nah, begini pegel ya bisa dapat duit gitu ya. Dugem mendingan duduk bentar. Kalau itu kemarin duduk ngantuk Pak. Ya gini kan, jadi kalau misalkan di Lembang kita kemudian kan punya apa ya, ada inspirasi aja, misalkan ada yang pakai boleh averaging nggak gitu kan ini kan ide aja gitu ya. Ini 21.10 20 menit lagi apa Amerika Open ya. Ini semuanya pada berjatuhan nih 50%-nya. Saya cenderung nunggunya di 61 ya, mau pakai ini. Nasdaq belum. Tapi mungkin ini saatnya Nasdaq agak ini ya. Ya. Nyobain deh. Panjang. Nasdaq. Ini saatnya Nasdaq turun kali ya. Memang gitu Pak. Enggak, saya sendiri juga sering begitu Pak. Saya analisa ngesel tapi saya ngubah. Tadi kan analisanya sell Pak, jika kemudian kan bela diri nih Pak, bela diri. Kan tadi bicara soal Biden tadi ya, Biden dia pengen strong dollar kan, caranya itu ya dia pengennya kan strong dollar. Kalau benar hasilnya begitu ya gold kemudian secara panjang itu akan cenderung melemah.
Nah, tapi malamnya kemungkinan besar dia nge-buy. Dia naik. Kenapa? Karena kan suku bunga kemungkinan besar masih dipertahankan. Nonsen. Jadi saya ayo gold naik dong. Tapi sebenarnya juga saya di analisanya kan sebenarnya dua model gitu. Jadi kita kalau analisa itu kan kita nggak ada resikonya, jadi enak aja kita mau bilang A B C itu mau turun naik enak aja ngomong kan. Kecuali saat kita ambil posisi itu beda cerita gitu ya. Jadi kalau malam ini sih saya kayaknya sih cenderung berpendapat tuh goldnya bisa naik gitu. Nanti ya itu Pak, makanya biar apa ini kalau Bapak berpendapat begini ya Pak ya, analisa dengan pergerakan itu suka nggak sejalan. Kemungkinan besar karena kitanya Pak, kita analisanya satu arah doang. Jadi misalnya kayak gini nih, kita misalnya memandang satu sisinya Joe Biden yang tadi. Biden dia pengen strong dolar. Ya. Kalau dolar beneran strong, maka gold jatuh dong. Nah kita cuma punya satu sisi itu aja. Nah sekarang kita mesti siapin yang sisi satunya lagi. Bagaimana mengupayakan strong dolar? Yaitu dengan yang paling mudah, yang paling umum populer adalah dengan menggunakan suku bunga. The Fed udah terlanjur nih masalahnya nih. Di sini. Di sistem yang dibuat oleh The Fed itu, dibuat oleh pemerintah Amerika itu, kebijakan suku bunga itu hanya akan bisa diubah bila terjadi kondisi inflasi yang di sekitar 2%. Kalau mau dinaikkan, inflasinya harus naik di atas 2%. Kalau mau dipangkas, inflasinya harus berada di bawah 2%. Nah sekarang, biarpun Biden sekarang presiden, lalu dia bilang mau strong dollar, dia nggak bisa bilang ke Jeremy Powell untuk malam ini harus naikin suku bunga. Nggak bisa. Karena kan bank sentral itu kan independen. Kalau jelas kayak gitu, kalau malam ini langsung suku bunga dinaikkan, pasar akan lihat, wah, The Fed nggak independen. Maka kemungkinan besar The Fed tidak akan merubahnya. Kenapa? Karena data mengatakan inflasinya belum 2%. Itu Pak. Jadi Biden pun masih mau nggak mau harus bersabar. Nah, makanya kemudian Biden siapin langkah kedua. Bukan langkah kedua, entah langkah keberapa gitu ya. Karena dia juga saya yakin dia ya timnya pasti akan melihat data, akan kasih data ke dia ya. Kita nggak bisa naikin suku bunga. Karena itu tadi inflasinya belum nyampe gitu. Nah dengan begini, secara analisa kita punya dua arah. Kalau kita cuma megang Biden-nya doang, yang pengen strong dollar, kita cuma punya analisa satu arah. Jadi kita bukan mungkin analisa kita bukannya salah, ya. Analis itu nggak akan pernah salah. Trader yang bisa salah. Kalau trader salah fatal, nol. Kalau analis nggak ada salah apa-apa, nggak ada resiko apa-apa. Kalau dia salah, analisanya salah, resikonya cuma kehilangan nama doang. Apa yang kata tuh? Dia nganggap itu ya kayak adik-adik. Jadi seperti ini misalnya. Nah, itu juga tetap harus punya dua. Biar makin teknikal. Nggak kayak gini, soalnya masih up. Enggak.
dia nggak sejalan ya, dia jadi terlihat bukan nggak jalan, dia jadi tidak terlihat sejalan karena kita cuma memandang satu sisi. Itu aja sih Pak. Ini pendapat saya sih. Jangan. Ini pendapat saya aja sih Pak, karena kita memandang tuh satu sisi doang gitu. Jadi kita cuma mempersiapkan apa asumsi kita gitu. Jadi kita nggak mempersiapkan asumsi yang lain. Pada di saat kita melakukan analisa, kita dikasih waktu untuk punya banyak filter, punya banyak apa logika yang kita pakai gitu loh Pak. Minimal 2 lah Pak, yang turun dan yang naik gitu. Saat trading kita kemudian tinggal pilih mana yang kemudian kita akan pegang gitu. Dengan analisa yang sebelahnya, yang satunya lagi sebagai tempat resiko. Kayak gini aja nih. Ini di luar fundamental nih bahkan. Ini. Kalau ngikutin teori ini, di teori ini aja sih kita bisa aja ambil bikin buy limit di sini. Di 50% dan 61,8%. Bikin buy limit di situ. Dengan asumsi ya ini teori tren akan kembali lagi, koreksi terbesar biasanya di 50 dan 61%. Nah, tapi teori ini juga pinter juga nih, tetap dua sisi sehingga nggak si analisnya tuh nggak akan salah. Saya bilangnya analisnya Pak, saya nggak bilang tradernya, saya bilang analisnya. Si analis yang baik akan bilang, dia akan kasih saran begini. Melihat kondisi pon ini ya, kita bisa melakukan buy limit di 50 dan 61,8%. Satu sisi. Atau, nah ini ataunya ini yang berbahaya. Bisa sell jika 61,8% breakout. Kemudian tambah keren lagi, si analisnya bilang kalau ambil posisi buy limit kasih stop loss di sini, kasih TP di sini. Nah itu udah keren banget tadi, komplit ya. Tinggal nanti kemudian skenario mana yang mau dipilih oleh si tradernya. Tapi kalau kita cuma punya satu aja ya, wah saya cuma yakin lah ini trennya masih up gitu ya. Jadi ambil buy-nya aja, tahunya 61,8% tembus. Terus dia balik, dia kenceng, wah kan repot kita Pak. Kayak gini nih. Ya kira-kira gitulah Pak ya. Kayak gini nih Pak sekarang kan. Kenapa saya pilih buy? Sebenarnya karena resikonya sebenarnya sekarang lagi lebih ringan sih Pak. Lebih kecil gitu dibandingkan kalau saya nge-sell. Kalau saya nge-sell tadi kan resiko saya sebenarnya lebih panjang. Itu lagi kalau mau ambil bentar ya, mau anak gempa deh, anak longsor lagi. Kamu gimana jadi? Di Lampung. Rumah Kaitan. Baru. Satu CNN. Ya Allah, iya, sampai rumah Kaitan. Langsung ambil kena longsor. Entar ya Allah mau ambil jangan sombong. Dia di sombong. Yang harus aku yang sombong. Entar ya Allah mau ambil. Ayolah Gut. Otak kita dugem malam ini. Jam 21. 21.30. Pindah sini. Sinyalnya baik. Mengarah baik ya, mengarah baik. Udah siap-siap lah. Bagus. Ini jadi mengarah ke